Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan melanjutkan video dari yang sebelumnya sudah sudah dibahas ya. Jadi untuk kemarin harga di bawah mid BB, harga di bawah MA itu bearish ya. Ini MA yang kuning biru dan mid BB ini yang putih. Nah, seperti lihat kemarin ini harga berada di atas mid BB, mencoba naik dan berhasil naik ya, karena di atas MA ini pada time frame H1. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas daripada Bollinger Band, bagian Bollinger Band. Ini yang kemarin saya akan hapus dulu. Oke. Nah, di sini terus kita akan memasukkan moving average lagi. Insert moving average. Di sini 5. MA metodenya linear weighted, ininya apply-nya to high. Ininya warna merah. Bisa ambil ketebalan yang kecil ataupun yang besar ya. Sementara ini saya mengambil ketebalan yang kecil dulu. Yang MA yang besar pun ini akan saya minimalisasi jadi kecil, masih terlihat ya. Oke, supaya jelas terlihat, tebal aja lah. Nah, yang tadi 5 linear weighted high ya, merah. Lagi 5 juga, terus ininya merah juga disamain tapi 10 ya. Terus lagi yang bawah merah 10 linear weighted, ininya low, warna ungu magenta lah ya. Satu lagi juga sama tapi 5 magenta. Nah, jadi si MA ini semuanya sangat berfungsi ya. Si MA ini semuanya sangat berfungsi. Oke, kita akan bahas tentang tren bearish dulu ataupun tren bullish dulu. Oke, tren bearish dulu aja. Nah, pada saat tren bearish ini, pada saat tren bearish ya, tren bearish itu si moving average 5 10 high 5-10 high ini selalunya tidak ditembus ya. Ketika bearish 5-10 high tidak ditembus, terus harga close di bawah 5-10 low, itu tren bearish. Ini kan harga close di bawah 5-10 low ya, perhatikan yang ini. Harga di bawah close di bawah MA 5-10 low. Ini pun sama, harga pertama dia tembus di MA 5. Terus naik lagi, dia tidak tembus MA 5-10 high. Ya, dia tidak tembus MA 5-10 high. Kemudian dia tembus di sini MA 5-10 low. Ya, jika ada seperti ini, artinya ada kemungkinan harga akan turun ataupun bearish. Tapi kita harus memastikan melihat mid BB sama moving average yang biru. Ya. Ini kan biru MA 50, yang kuning ini mid BB. Pastikan dia tidak tembus kedua candle tersebut. Kita cek di sini. Nah,
Sini dia tidak tembus, makanya harga langsung turun. Ya, oke, catatan bearish pertama tembus harga tembus MA 5-10 low. Itu ciri pertama. Ya. MA tembus 5-10 low. Yang mana? Yang ini ataupun yang ini. Ya. Terus kedua, harga tidak tembus MA 5-10 high. Kalau yang MA 5 low harus ditembus, tapi kalau yang MA 5 high ini tidak boleh ditembus. Ini kan 5-10 high yang merah. Jadi 5-10 high ini tidak boleh ditembus. Ya. Ini artinya ada konfirmasi bearish. Ataupun yang ini harga tembus MA 5-10, harga tidak tembus MA 5-10 high. Yang ini harga tembus MA 5-10 low. Itu ketika bearish ya. Jadi pertama kita harus melihat nomor satu dulu, ada nggak yang tembus MA 5-10 low. Kalau ada yang tembus 5-10 low, kedua kita pastikan harga tidak tembus MA 5-10 high. Ya, setelah kita memastikan, setelah kita melihat ada harga ataupun ada candlestick yang menembus MA 5-10 low, berarti kita harus bisa menunggu ataupun memastikan harga tidak tembus MA 5-10 high. Ya. Oke. Nah, jadi ketika sedang bearish, pertama harga tembus MA 5-10 low, kedua harga tidak tembus MA 5-10 high. Ketiga, entry hanya di MA 5-10 high. Entry sell karena sedang bearish ya. Ini ketiga. Ini poin ketiga sangat penting dan sering banyak dilanggar sama orang, sama trader. Nah, nih, entry sell hanya di MA 5-10 high. MA 5-10 high. Nah, jadi kita hanya bisa entry sell pada saat si candle ini menyentuh MA 5-10 high ataupun rejection di MA 5-10 high. Apabila tidak, apabila harga masih running di MA 5-10 low, ini kan sudah ada konfirmasi sell ya, MA tembus di MA 5-10. Nah, di posisi-posisi ini di MA 5-10 ini kita bisa melakukan entry sell selama harga tidak tembus MA tersebut. Ya, karena kan pertama kita pastikan harga tembus MA 5-10 low, kedua harga tidak tembus MA 5-10 high. Nah, entry sell-nya hanya di MA 5-10 high. Jadi jangan entry sell di MA 5-10 low. Ketika harga sedang running di sini di MA 5-10 low, misalkan close di sini kebanyakan, nah karena ini mau turun, padahal di sini tuh tidak boleh entry. Sangat fatal sekali, bisa terjadinya floating yang lumayan cukup banyak ya. Ini sekitar 400 bahkan sampai 600. Ini kan lumayan ya. Jadi kita hanya entry sell di MA 5-10 high. Jadi entry sell-nya itu di MA 5-10 high aja ketika
sudah ada 2 konfirmasi yang tadi saya sebutkan. Ini untuk level-level untuk entry. Kenapa kok bisa tahu kita close di situ? Kita harus menunggu candle ini dia close, menunggu. Jangan sedang keadaan lagi running. Bisa aja ini karena ini sedang bullish ya. Bisa aja ketika kita sell di sini harga langsung naik. Ya. Karena di sini nggak ada konfirmasi bearish. Di sini nggak ada harga tembus MA 510 low, nggak ada nih. Ini untuk bullish ya. Nggak ada harga yang tembus MA 510 low, nggak ada kan? Nggak ada, selalunya dia break di atas. Nah, ini entry buy hanya di MA 510 low. Nanti saya akan bahas. Kita akan bahas untuk yang sell dulu. Ya. Oke. Diingat ya. Bearish itu pertama harga tembus MA 510 low. Ya. Kedua, harga tidak tembus MA 510 high. Ketiga, entry sell hanya di MA 510 high. Jadi entry sell hanya di sini. Oke. Nah, keempat masih ada nih. Masih ada. Empat, MA 50 dan mid BB berada di atas harga. Ya. Ini sebagai konfirmasi MA 50 dan BB harus berada di atas harga. Ini kan harga di bawah. Nah, MA 50 dan BB harus ada di atas. Ini sudah konfirmasi udah full konfirmasi bearish. Nanti ada istilah-istilahnya. Itu yang warna kuning area untuk sell karena dia menyentuh bagian MA 510 high. Ya. Yang ini yang pertama tadi, yang awal. Tapi MA 510 sama harga berada masih di atas MA 50 dan berada di atas mid BB. Jadi ini masih sideways guys. Ini MA 50 di bawah tapi harga di atas. Ini masih bullish sebenarnya. Tapi sudah ada konfirmasi bearish di sini. Yang pertama. Ini udah memberitahu kalau misalkan harga mau turun gitu. Jadi sebelum harga mau turun itu pasti ada konfirmasi. Nah, seperti ini. Ini kan harga sedang naik, ada konfirmasi turun. Nah, ini ya. Ini namanya itu kalau misalkan di BBMA namanya CSA, candlestick arah. Ketika harga sedang naik, ini ada candlestick arah. Tapi candle CSA ini adalah satu konfirmasi, bukan untuk entry, yaitu entry-nya nanti di sini di MA 510 high. Ya. Nah, ini bahas video yang sekarang bearish ya, menggunakan MA 510 high dan Bollinger Band komplit. Nah, nanti ada istilah-istilahnya seperti MHP, momentum, reentry, nah seperti itu. Saya nggak akan langsung ke semua satu persatu biar kita bisa memahami apa itu bearish, apa itu bullish ya. Nah, ini untuk contoh bearish seperti itu. Pertama, harga tembus MA 510 low ya. Kedua, harga tidak tembus MA 510 high yang merah. Ketiga, hanya entry sell hanya di MA 510 high. Jadi jangan entry sell di MA 510 low ya. Keempat, 50, MA 50 dan BB berada di atas harga. Ini jadi sudah konfirmasi, udah fix harga bakal turun. Gitu. Ya. Tapi setelah ada konfirmasi tersebut, kita entry sell, misalkan entry sell di sini, ambillah secukupnya. Ambil 50 pip, 100 pip, 200 pip. Ketika sudah dapat profit, sudah nanti tunggu konfirmasi berikutnya. Ya, ingat jangan, saya akan memberikan satu catatan di sini.
not ya. Not jangan entry sell di MA 510 low. Ini harus diingat, jangan entry sell di MA 510 low ketika harga sedang bearish ya. Ini satu catatan, jangan entry sell di MA 510 low, artinya jangan sell di ketika si candle close di sini, jangan sell ya. Jangan entry sell di MA 510 low. MA 510 low ini yang warna ungu, jangan ketika harga sedang bearish ya. Satu panterangan, karena ketika sell di sini bisa aja harga turun ataupun bisa aja harga naik, tapi lebih baik kita menunggu harga menyentuh MA 510 high ataupun close di MA 510 high ya. Oke. Untuk pembahasan bearish saya rasa ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan konfirmasi untuk bullish ya. Nah, untuk yang bullish sebentar. Saya akan ciptakan di sini. Bullish sengaja dicatat ya, biar biar nanti kalian bisa putar video ini terus. Ini tadi untuk bearish saya akan hapus. Nah, untuk yang bullish pertama MA harga close di atas MA 510 high. Ini ketika bullish ya. Ini ciri-ciri bullish. Pertama, harga close di atas MA 510 high ataupun mid BB ya. Yang mana kita cari? Kita cari konfirmasi MA tembus di MA 510 high. Nah, oke, ini juga tembus ya. Terus sebagai petunjuk juga. Nah, yang bawah juga tembus, tapi harga masih di bawah MA 510 low. Kita pastikan dulu, jadi nggak ada untuk entry buy. Nah, ini ada tembus. Nah, ini ada. Jadi kalau tidak ada konfirmasi seperti itu, kita jangan entry. Kalau ini konfirmasinya masih bearish nih, karena kan ada konfirmasi harga close di bawah MA 510 low, terus harga tidak tembus MA 510 high. Jadi yang ini masih bearish, yang ini masih bearish ya. Nah, di sini harga sudah mulai berubah arah, karena harga close di atas MA 510 high dan tidak tembus MA 510 low ya. Terus kedua, harga tidak tembus MA 510 low ya. Jadi kebalikan daripada bearish yang tadi. Harga close di MA 510 high yang mana? Yang ini, yang dicentang ya. Harga tidak tembus MA 510 low. Harga tidak tembus MA 510 low. Tidak ada yang tembus. Jadi ini konfirmasi confirm bearish ya. Terus ketiga,
harga di atas MA 50 dan di atas mid BB. Nah, ini yang sangat penting, memperkuat sinyal bullish ya. Ya, harga close di atas MA 510 high, centang biru. Harga tidak tembus MA 510 low, yang biru juga. Harga di atas MA 510 dan di atas mid BB. Mid BB yang kuning, MA 50 yang biru. Nah, ini bisa disebut ZZL, zona zero loss katanya gitu. Nanti saya akan bahas. Ya. Nah, jadi entry-nya hanya 4, entry buy hanya di MA 510 low. Ini entry buy hanya di MA 510 low. Ya. Nah, ini untuk buy semua lah. Area-area buy. Ya. Jadi jangan kita buy di sini di MA 510 high, tapi kita buy di MA 510 low. Ya. Ini masih ada konfirmasi bullish karena tembus di MA 510 high, ya. Tapi di sini ada konfirmasi bearish juga. Jadi ketika ada dua arah ini, ambil yang pertama keluar, yang awal duluan. Misalkan ini konfirmasi bullish kan, karena keluar. Terus tiba-tiba ada konfirmasi bearish, berarti kita mencari sinyal untuk sell. Ya, ini ada konfirmasi bullish lagi. Nah, kenapa kok ada konfirmasi bullish tapi turun? Nah, ini disebabkan ada MHP. MHP itu market hilang volume. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jadi di video sekarang tadi saya membahas dua ya, bullish sama bearish sama bullish ya. Ketika bullish itu harus ada 4 poin yang di atas ini. Terus sebagai catatan satu lagi, note, jangan entry buy di MA 510 high, jangan ya. Ini sebagai catatan, jangan entry buy di MA 510 high, ingat ya. Oke. Terima kasih untuk videonya. Yang bagian kedua nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya. Buat yang baru belajar, tolong videonya disimak satu-satu, jadi biar kalian nanti ngerti ataupun paham langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.